Dalam karir seorang pembalap, tentunya target juara dunia ada dalam benak mereka. Usaha keras mereka kerahkan untuk mencapainya. Namun, untuk mencapainya banyak sekali rintangan yang harus dihadapi sehingga gelar juara dunia tidak bisa mereka raih di kelas utama. Berikut GP Racing Indonesia membeberkan sejumlah nama pembalap hebat yang gagal menjadi juara dunia di kelas MotoGP. Pembalap asal Amerika Serikat ini memulai debut di kelas primer pada tahun 1991 sebagai pembalap reguler bersama Yamaha Marlboro. Berbekal satu gelar juara dunia 250cc dari musim sebelumnya. Di musim perdananya tersebut, ia berhasil memenangkan satu balapan dan 5 podium secara keseluruhan. Musim selanjutnya, Kocinski sempat cedera di awal musim dan memaksanya harus absen 2 seri. Meski begitu, ia masih berhasil meraih satu kemenangan dan 5 podium pada tahun 1992 dan mengakhiri musim di peringkat ketiga. Tahun 1993, Kocinski mengikuti 2 kelas yang berbeda, yaitu 250cc dan 500cc. Di kelas menengah tersebut, ia hanya meraih 2 podium dan di kelas utama, Kocinski meraih satu kemenangan di GP Amerika dengan Kagifa C593-nya. Kemudian tahun 1994 di bawah besutan Kagifa GP500, itu merupakan puncak dari karir Kocinski di mana ia mampu meraih satu kemenangan dan 7 podium serta koleksi 172 poin untuk mengamankan peringkat 3 klasmen. Kocinski yang sempat mundur dari kelas 500cc akhirnya memutuskan comeback di tahun 1998 dengan Pons Racing Honda. Sayangnya performanya jauh dari harapan dan ia tidak mampu meraih satu podium pun. Kemudian tahun 1999 yang merupakan tahun terakhir Kocinski, ia berhasil meraih satu podium dan mengakhiri musim di peringkat 8 dengan 115 poin. Pembalap Amerika Serikat satu ini merupakan salah satu pembalap terbaik pada masanya, yang dikenal dengan penyelamatan sensasionalnya dalam video berikut. But for sheer spectacle and star quality, two-wheel Crush of the Year award goes to Californian Randy Mamola at Misano. The crowd appeal for an honor. 12 musim ia habiskan berlaga di kelas 500cc. Memulai karir pada tahun 1980 sebagai pembalap reguler bersama Heron Suzuki, Mamola langsung menjadi sorotan ketika ia berhasil meraih 2 kemenangan dan 4 podium dalam 8 seri. Ia menutup musim rookie-nya dengan bertengger di peringkat 2 klasmen dengan 72 poin. 3 musim selanjutnya masih bersama Suzuki, Mamola tercatat telah meraih 3 kemenangan dan 15 podium. Dalam 3 musim tersebut, ia tidak pernah keluar dari 6 besar dalam klasmen akhir. Kemudian ia beralih ke Honda selama 2 musim. Musim perdananya dengan Honda sangat baik, di mana ia selalu finish dalam zona podium dan hanya 1 kali DNF. Ia kembali mengamankan runner-up dan tahun selanjutnya Mamola berada di peringkat 6 klasmen. Dengan Honda, ia berhasil mengoleksi 4 kemenangan dan 12 podium. Tahun 1986 sampai 1987, Mamola pindah ke Yamaha. 2 musim tersebut, Mamola kembali menyita banyak perhatian dan sukses mengamankan peringkat 3 dan 2 dalam klasmen. Dengan WZR 500, total Mamola berhasil mencetak 19 podium di mana 4 diantaranya adalah kemenangan. Musim 1988, Mamola kembali mengambil tantangan baru dan hijrah menuju Kagifa. Bersama pabrikan Italia tersebut, Mamola justru mengalami penurunan performa. Dalam 3 musim, ia hanya meraih 1 podium di GP Belgia dan gagal menembus 10 besar dalam klasmen. Mamola rehat 1 tahun setelah masa-masa sulit tersebut. Kemudian Mamola kembali lagi pada tahun 1992 bersama Budweiser Yamaha dan menjadi musim terakhirnya di kelas 500cc. Ia mengakhiri musim tersebut dalam 10 besar klasmen dengan hasil terbaik podium ketiga pada GP Hungaria dan ia mengoleksi 45 poin.
Pembalap asal negeri Sakura ini memulai debutnya di kelas 500cc pada tahun 1996 bersama Repsol Honda. Musim perdana Okada sudah mengoleksi 3 podium. Kemudian pada musim berikutnya, ia meningkat cukup banyak, di mana Okada sukses meraih 1 kemenangan dan 8 podium. Ia menyelesaikan salah satu musim terbaiknya tersebut di peringkat kedua dengan 197 poin. Tahun 1998, performa Okada menurun dan hanya meraih 3 podium tanpa kemenangan serta menutup musim di peringkat 8 dengan 106 poin. Kemudian Okada kembali tampil kuat pada musim 1999, di mana ia berhasil mencetak 3 kemenangan dan 6 podium. Okada meraih peringkat 3 dengan 211 poin. Tahun 2000 adalah musim terakhir Okada. Ia menghabiskan seluruh karir GP500-nya bersama Repsol Honda. Di musim 2000 tersebut, Okada hanya meraih 1 podium di GP Jepang dan berada di peringkat 11 klasemen akhir dengan 107 poin. Setelah pensiun pada akhir tahun 2000, ia sempat mencoba peruntungan dengan mengambil jatah wildcard di GP Italia 2008 dan berhasil finish ke-14. Pembalap asal Brazil ini cukup lama malang melintang di GP500 hingga era MotoGP. Barros menjalani debut di kelas 500cc pada tahun 1990 bersama Cagiva. 3 musim ia habiskan untuk beradaptasi di kelas primer dan hasil terbaiknya adalah finish di podium ketiga pada GP Belanda 1991. Dalam 3 musim tersebut, Barros hanya mengoleksi 132 poin dan gagal menembus 10 besar klasemen akhir. Tahun 1993, Barros pindah ke Suzuki dengan kontrak 2 musim. Performanya mulai terlihat dan ia berhasil mencetak kemenangan perdananya di seri penutup GP/FIM Jarama. 2 musim bersama Suzuki, Barros telah mencetak 1 kemenangan dan 3 podium. Ia berhasil mengamankan peringkat 6 dan 8 dengan 125 poin dan 134 poin. Tahun 1995 merupakan awal dari puncak karirnya bersama dengan Honda. Barros terhitung 8 musim bersama Honda dengan 6 tim yang berbeda. Total 20 podium telah dicetaknya selama bersama Honda dan 5 diantaranya adalah kemenangan. Hasil terbaiknya adalah menempati peringkat keempat dalam klasemen sebanyak 4 kali. Pada 2003, Barros mencoba keberuntungannya dengan hijrah ke Yamaha. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ia hanya mencetak 1 podium di GP Perancis dan mengakhiri musim di peringkat 9 dengan 101 poin. Tahun selanjutnya, Barros kembali bersama Honda dan langsung mendapatkan jatah pabrikan di bawah Repsol Honda Team. Performanya kembali membaik dan ia tercatat 4 kali meraih podium. Musim 2004 ditutup Barros dengan menempati posisi 4 klasemen dan ia mencetak 106 poin. Tahun 2005, Barros turun kasta ke satelit Honda. Dengan motor bersponsor Camel tersebut, ia berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 podium. Ia menutup musim tersebut di peringkat 8 dengan 147 poin. Kemudian ia rehat 1 musim dan comeback di tahun 2007 bersama Pramac Ducati. Musim terakhir Barros di MotoGP dituntaskannya dan berada dalam 10 besar klasemen dengan 115 poin serta mengoleksi 1 podium yang ia cetak di GP Italia. Salah satu legenda baru MotoGP, Max Biaggi, memulai karir di GP500 pada tahun 1998 dengan bergabung bersama Honda Kanemoto dengan bekal 4 gelar juara dunia 250cc. Musim perdana Biaggi cukup mencengangkan dengan capaian 8 podium dan 2 diantaranya adalah kemenangan. Ia menutup musim tersebut di peringkat kedua dengan 208 poin. Musim kedua di kelas primer, Biaggi pindah menuju Yamaha Marlboro. Ia bertahan 4 tahun dengan Yamaha dan berhasil mencetak 8 kemenangan dan 28 podium. Dalam 4 tahun tersebut, Biaggi selalu berada di 4 besar klasemen dengan akumulasi 798 poin.
Tahun 2003, Biaggi bergabung dengan Camel Honda dan kembali menjadi penantang gelar. Ia menyudahi musim 2003 di peringkat ketiga dengan 2 kemenangan dan 9 podium serta 228 poin yang merupakan poin terbanyaknya di kelas utama. Musim 2004, Biaggi masih cukup mendominasi. Namun lagi-lagi pembalap Italia tersebut gagal meraih gelar. Ia hanya berada di peringkat 3 dalam klasmen dengan 1 kemenangan, 9 podium, dan menorehkan 217 poin. Kemudian 2005 adalah musim terakhir Biaggi di kelas MotoGP. Ia berpromosi ke pabrikan Repsol Honda. Sayangnya performanya justru menurun. Biaggi hanya meraih 4 podium tanpa kemenangan dan mengakhiri musim dengan menempati peringkat 5 dan meraih 173 poin. Vakum tanpa balapan musim, Biaggi melanjutkan petualangannya ke World SBK. Di sana ia masih kompetitif. Pencapaian terbaiknya adalah dengan gelar juara dunia musim 2010 dan 2012 bersama Aprilia. Tell me what's wrong and why you never